semuanya, kembali lagi bersama saya Fadil Muhammad Hadini dalam tutorial ala-ala juga. Tutorial membuat game menggunakan Unity, khususnya Unity 5. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari secara khusus apa itu operator dan if statement. Jadi lebih mengefisienkan waktu, langsung aja kita buka game engine kita, Unity. Kita kembali ke project kita, project coba ini, seperti pada video-video sebelumnya. Jadi kita akan mengimplementasikan operator dan if statement. Maka dari itu kita buka script kita, tekan loading, dan ini merupakan script kita dari video terakhir. Dan untuk penggunaan if statement ini, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu operator. Operator itu sendiri merupakan sebuah operator ya yang digunakan untuk membandingkan dan menghasilkan sebuah nilai, khususnya nilai true atau false, benar atau betul. Misalkan saja untuk eh, membandingkan sesuatu, ada operator sama dengan, ada operator tidak sama dengan, ada operator lebih besar dari, lebih kurang dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya, untuk penggunaannya kita bisa gunakan pada komponen if statement. Kita bermain-main aja pada void start, yaitu void yang dijalankan pertama kali ketika game dimainkan. Misalkan kita memiliki sebuah nilai, misalkan integer 5, integer, maksud saya, oh iya, kita berikan dulu nilai Q sama dengan 5, integer W sama dengan 2. Dan untuk penggunaan if statement ini, kita bisa menggunakan if. Pertama-tama kita gunakan ini, if Q sama dengan W. Nah, hasilnya ini nanti akan menunjukkan apakah bernilai true atau false. Jika bernilai true, maka kita ambil contoh, kita akan mencetak log dot, oke, debug dot log benar, else debug.log akan bernilai key tidak sama dengan W. Seperti itu. Kita save. Kita lihat jika kita memainkan. Oh ya, ada error. Ini sebenarnya tidak boleh dilakukan secara seperti ini. Jadi kita komen dulu. Kita save. Ketika kita memulai simulasi game ya, maka akan menghasilkan key tidak sama dengan W. Dikarenakan key ini seperti yang kita deklarasikan pada awalnya bernilai 5, sedangkan W itu bernilai 2. Apakah key sama dengan W? Tentu bukan A. Maka dari itu akan pergi ke else statement ini dan akan mencetak key tidak sama dengan W. Dan apabila jika kita W-nya sini kita ganti 5, apakah jika key sama dengan 5, maka akan mencetak benar. Kita save dan kita clearkan dulu dan klik play. Secara otomatis akan mencetak tulisan benar. Ya. Bisa juga jika kita ingin membandingkannya secara langsung, kita tinggal simpan ke dalam boolean hasil sama dengan, misalkan key sama dengan 5. Jadi kita bisa simpan langsung dengan
nama boolean ini. Jadi pada if statement-nya kita tinggal tulis if hasil, maka yang kita akan print adalah hasil. Else pun begitu, kita akan print hasil. Nah, jika tulisan script codingannya seperti ini, maka yang akan dihasilkan adalah, kita lihat aja nanti. Nah, kita clearkan dulu. Setelah itu kita klik play. Maka yang dihasilkan atau yang dicetak adalah true. Jadi jawaban hasil yang berisi key sama dengan 5 itu berisi boolean true. Makanya akan cetak true. Jika misalkan tadi kita ganti sini W, akan bernilai false. Begitupun seterusnya. Jika kita menggantikannya dengan ini, tidak sama dengan, maka yang akan dicetak adalah nilai atau kondisi true, ya. Bisa dilihat jika kita apakah key tidak sama dengan W, apakah 5 tidak sama dengan 2. Jika benar, maka akan mencetak true. Ya, seperti itu. Begitupun dengan operator-operator yang selanjutnya. Lebih besar, apakah lebih besar, key lebih besar dari W, apakah 5 lebih besar dari 2. Jika true akan ke sini, jika salah akan ke sebelah sini bawahnya. Begitupun dengan ini. Ya. Selain if else ini, kita juga bisa menambahkan lebih dari satu statement dengan lanjut mengetikkan else if, ya. Tapi ini digunakan jika kita memiliki lebih dari satu parameter atau lebih dari satu atau lebih dari satu kondisi, ya. Kondisi maksud saya tadi. Misalkan kita tambahkan lagi integer s sama dengan 3, ya. Ini kita tidak perlu pakai hasil dulu. Jika key lebih kecil dari 3, maka kita akan mencetak nilai key lebih kecil. Jika else if-nya key lebih kecil dari S, maka akan mencetak, ya ini statementnya terserah kita, jadi kita ikutin sesuai kondisinya aja, apakah key lebih kecil dari S. Jika iya, maka key lebih kecil dari S. Else-nya kita akan mencetak key lebih besar. Nah, jadi jalan programnya seperti ini. Ya, misalkan ini daripada 3 lebih penting kita ganti W aja, ya. Jika key lebih kecil dari W atau 2, maka kita akan mencetak nilai key lebih kecil. Jadi jika nilainya salah, maka akan lanjut ke else if ini. Apakah key ini lebih kecil dari S? S-nya nilainya 3. Jika benar, maka akan mencetak key lebih kecil dari S. Tapi jika tidak memenuhi keduanya, akan langsung ke else yang dimana akan mencetak key lebih besar. Kita tambahkan aja dari kedua nilai. Nilai. Ya, seperti itu. Kita save sebelumnya, dan jika kita memainkan gamenya, simulasikan, maka yang terjadi adalah
tercetaknya key lebih besar dari kedua nilai. Bunyinya apa sih itu? Mungkin HP saya yang terlalu dekat dengan komputer. Ya, seperti itu tadi. Jadi akan mencetak nilai yang else. Karena kedua-duanya ini bernilai salah atau false. Ya, jadi kita tinggal ingat setiap kondisi ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Dan ini contoh dan implementasi dari if statement. Itu dia tadi tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nggak apa-apa, sedikit, yang penting ilmunya masuk semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya.